ilmu apa yang kemudian menjadi sangat perlu, sangat fardu untuk diketahui masyarakat atau orang muslim secara umum. Nah, Imam Nawawi dalam kitab Majmu'nya menyebutkan seperti ini. Fardul ain huwa ta'allamul mukallaf ma la yata'adda al-wajibu alladhi ta'ayyana alaihi fi'luhu illa bihi. Nah, jadi apa namanya, cari ilmu yang fardu ain itu adalah menuntut ilmu sesuatu kewajiban yang tidak bisa dikerjakan kecuali dengan ilmu itu. Diawali dengan alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala sahbihi wa mawala. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam talabun fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Tanpa ada penjelasan secara tafsili di kitab ini, di matan syarif ini, langsung ke arkanul islami khamsatun. Terus langsung ke arkanul imani sitatun. Nah, terus sampai selesai. Apa namanya, dari sini bisa kita menggambarkan kecerdikan beliau ya. Jadi pertama mengutip hadisnya, ini gambaran secara umum. Kemudian beliau lebih umum sedikit lagi. Ini yang akan kami jelaskan di sini adalah syahadat, tentang sholat, tentang zakat, puasa, haji. Ya, betul. Jadi kitab ini ya ini sebetulnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Aliman Haris di acara Sandasan pemirsa. Hari ini saya ada di kantor Lajnah Turos Syekhana Umar Khalil bersama ketuanya Mbak Gus Usman yang sudah beberapa kali kita sering berbicara. Gus itu Jawa, Kolaan. Lora Usman. Yang kebetulan ini adalah salah satu karya dari tim Turos Al-Batanus Syarif yang ini diyakini peninggalan dari Syekhana Umar Khalil. Entah bagaimana sampai seperti ini, nanti kita mendengarkan cerita dari beliau kenapa Al-Batanus Syarif ini kok justru menjadi penting oleh tim Turos untuk dicetak dan bisa dibaca oleh khalayak masyarakat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tinggal ki kul makosa umpamana ampok lero Gus kul sering familiar Gus mangken kul makoloran kira lora lo apa gitu. Nah, keceritakan sebelum kita mau sedikit nyoon dari lesan ajunan untuk tabarukan de Syekhana Umar Khalil dimen juga pemirsa ada nyoon tabarukan juga sebelum mau senikah. Kitab Matan Syarif saya peninggalan dari beliau nyoon dekajun untuk tabarukan beliau dimin. Tabarukan mana apa kan? Fatihah dari beliau okay. Mantar orang sedeki si mau nikah ben sing mirengaki nikah kengingat tetesan barokah dari beliau. Nyan Gus. Ila Nabil Fasilna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kafatna rabbil alamin sallallahu alaihi wasallam ajma'in. ثم لا روح من أولي والصالحين والعليم ولمن وصانا بالخير واختنا لا شيخنا من خل من وصلي مغفرين وأزواجهم وطلابهم ثم لا جميع بينا وأمهاتنا وجدادنا وجداتنا وأعماتنا وجميع المسلمين والمسلمات الأحياء والأموات فسح الأمان والبارح وصوتنا وغفر لهم ورضي عنا معهم وكرامة الفاتحة. أعوذ من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم صراط الذين أنعمت عليهم. Nyereng cerita ki asbabul wurud kenapa tim Turos menganggap penting ini dibukukan dan bisa dibaca oleh banyak orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kitab Al-Mutanus Syarif kami mengenal itu dulu ketika sebetulnya sudah lama, sekitar tahun 2010-an ya. Itu kami kan sering melihat di lemari di maktabah rumah saya dan rumah-rumah tokoh-tokoh Madura yang lain. Masih banyak sisa-sisa dari orang tua kita masing-masing terdahulu.
Nah kemudian sewaktu kami di Pontianak, karena istri kami orang Pontianak, dan alhamdulillah sampai saat ini dikaruniai 4 anak, alhamdulillah. Itu di sana kemudian sekitar tahun 2013, saking nganggurnya ya, kemudian kebetulan di sana di mertua juga ada beberapa santri yang mondok, dan kebetulan kami perlu untuk mengenalkan karya-karya ulama kita, dan sebelum kita mengenal ulama-ulama luar. Tentu yang terbesit di pikiran kami waktu itu adalah Al-Matnu Syarif, karena memang pentingnya, muatannya sangat penting dan dibungkus dengan bahasa yang sangat singkat dan padat. Dan pada waktu itu kami belum menemukan jejak cerita tentang Al-Matnu Syarif. Jadi terpaksa pada saat itu kami mengetik Al-Matnu Syarif itu dari apa yang sudah tercetak oleh Nabhan Surabaya waktu itu, kami ketik ulang, lalu itu kita fotokopi dan kita ngaji sama anak-anak. Sampai ketika tahun 2017 itu awal mula kami pulang dari Pontianak untuk khidmat ke Pak Agung di rumah saya. Lalu kami memiliki pikiran punya azam ya, niat ya Gus ya, niat untuk membukukan atau bagaimana? Bukan begitu, maksudnya ada pemikiran begini. Kitab Al-Matnu Syarif adalah kitab karya dari ulama Bangkalan. Tapi kenapa kemudian, karena waktu itu yang menulis seorang Habib Sumeneb, jadi namanya Masya Allah Syed Habib Idrus Al-Khirid, itu orang Sumeneb, sedangkan yang menerjemah ke dalam bahasa Madura itu ke Abdul Majid Tamim Pamekasan, itu ulama masyhur di masanya, produktif. Dan itu dicetak oleh orang Surabaya, yakni di kitab itu kemudian tidak terlibat orang-orang Bangkalan sama sekali loh. Ini kan menjadi menggelitik di pikiran saya. Kok bisa gitu? Kok bisa? Itu kemudian saya ya tanya-tanya kepada para sepuh. Jadi kitab Al-Matnu Syarif merupakan cikal bakal dari Lajnatul Ros itu. Oh ini yang menginspirasi ya. Penasaran betul. Itu kita cari itu sumbernya dari mana itu. Sampai ketemu ya, akhirnya saya ke Al-Mukarram, ketua NU Bangkalan, Kiai Maki Nasir, kami konsultasi ke beliau bagaimana ini tentang perkembangan kitab-kitab ya. Beliau sama kagetnya dengan yang lain. Saya tidak tahu apa-apa tentang itu, tapi 1 bulan setelah itu ada kitab Alfiyah pertama yang kita temukan itu di Mancengan, betul. Di Kecamatan Jenengan, Modung, Insya Allah Modung. Babulong Ulu. Kalau Madinahnya Bangkalan. Oh jadi asbabul wurud, cerita kenapa ini harus menjadi penting oleh tim Turos gitu ya untuk dibukukan kembali, karena ada kegelisahan itu. Kenapa bukan orang Bangkalan kalau tidak terlibat sama sekali, justru orang Surabaya, orang Sumeneb. Itu sebelumnya Gus, ini kan sudah tim Turos kan sudah lama nih carkancer aleng-leng berseleber Gus. Cerita-cerita masalah ini memang Matnu Syarif ini sebetulnya sudah sering banyak yang menjadi kurikulum pengajaran di pondok-pondok pesantren ya. Zaman dahulu pernah booming. Jadi jangan heran dengan kuasa Allah. Allah itu terkadang membuat yaf'alullahu ma yasha'u bi qudratihi ila akhirih. Itu ya tergantung skenario beliau Tuhan yang Maha Kuasa itu. Jadi ada tokoh dan karya yang populer di masanya tapi sekarang sudah tenggelam tanpa tersisa, itu sangat banyak sekali seperti itu. Jadi kan setelah kita temukan yang terjemah bahasa Jawa itu bahasa Madura, itu kan tahunnya ternyata lebih muda daripada tahun yang kita kemudian temukan di kediaman salah satu keturunan dari Kiai Munir Jampu. Kiai Munir Jampu ini adalah santri dari Syekh Khalil. Nah, sewaktu kami ke sana ternyata di sana ada cetakan tulisan seratan tulisan dari Kiai Kusyairi
tulisan tangan itu kitab karya gurunya Syekhona Khalil. Lah rupa-rupanya Kiai Qusyayri ini sistem dari ketika beliau itu ngaji gitu. Bukan mau mencetak sebuah kitab, itu tentu perlu tasheih dari beberapa ulama, dan yang dikirimi termasuk dari Kementerian Jampu itu. Jadi itu karyanya Mbah Khalil, makna dari beliau, dan itu ditasheih kepada beliau. Setelah itu kemudian diangkat ke percetakan dengan tulisan yang ganteng, yang lebih rapi gitu. Nah contoh seperti ini ya, contoh seperti ini adalah salah satu kitab yang kita temukan di Kiai Musli Adnan. Ini kalau kita teliti, Kiai Musli Adnan, ulama kondang Madura hari ini. Kitab ini memuat dua judul, pertama Matnus Syarif, yang kedua adalah Aqidah Tauhid Nazaman. Aqidah Tauhid. Matnus Syarif adalah karyanya Mbah Khalil, yang Aqidah Tauhid itu karyanya dari Ki Hasan Sepuh Genggong. Genggong. Yang mana ini beliau merupakan santri sepuhnya Mbah Khalil juga. Nah, yang menarik di sini itu adalah tarjamah, menterjemahkan dengan bahasa Jawa dan telah mentasheh kitab keduanya, yakni Matnus Syarif dan Aqidah Tauhid, adalah Ki Ahmad bin Siddiq Al-Lasemi Al-Pasurwani, yang lebih kita kenal dengan Kiai Ahmad Qusyayri. Ahmad Qusyayri. Yang beliau merupakan mertua dari Mbah Ki Hamid Pasuruan itu. Ini dicetak atas pembiayaan dari Salim Nabhan dan dicetak di percetakan Mesir Mustafa Al-Babi Ahlabi wa Waladu bi Misr bertahun 1353 atau 1934 sebelum merdeka. 1934. Kitab-kitab seperti ini kemudian muncul dari Kiai Qusyayri. Ini yang kemudian menegaskan bahwasanya ini benar-benar kitabnya Mbah Khalil. Ya, itu penegasan. Karena riwayat dari santrinya. Jadi kitab ini memang betul-betul dari musalsal ya, musalsal sanadnya, bahwa kitab ini adalah memang dari Syekhona Khalil, itu Matnus Syarif ini. Terus terang saya sejak kecil sekolah madrasah diniyah dan lain sebagainya, justru kitab ini tidak pernah kenal saya. Dari yang dikenalkan ke saya waktu itu, kurikulum waktu di zaman saya itu hanya Aqidatul Awam ketika bicara tentang persoalan tauhid gitu ya, dan kitab-kitab Safinah. Itu saja. Ringkasan kan kitab semacam ini yang hasil dari karya Syekhona Khalil belum dikenalkan kepada saya waktu itu. Bahkan saya hari ini Allah menakdirkan saya bisa memegang ini, bahkan sempat membaca sekilas gitu ya, dari karya dari beliau Syekhona Khalil. Sebetulnya setelah dibaca berulang-ulang dan lain sebagainya oleh Rausman, kenapa menjadi penting? Setelah karena berulang-ulang dibaca oleh jenengan, Pak. Kitab ini tentu sebagaimana yang beliau singgung di awal. Setelah muqaddimah beliau mengutip tabarrukan dengan dawuhnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Mencari ilmu, menuntut ilmu merupakan kefarduan. Kalau kata kiai saya, Kiai Subadar Pasuruan, beliau menyebutkan, kenapa kok tidak fardun, kok faridatun? Itu taknya di situ berlaku sebagaimana tak taukid atau mubalaghah ya. Jadi bukan fardu tapi sangat fardu. Oh, mubalaghah. Sangat fardu. Bukan fardu tengenteng. Bukan fardu tengenteng. Lah kemudian kalau kita kalau kita terjemahkan ke bahasa ke bahasa kita, ilmu apa yang kemudian menjadi sangat perlu, sangat fardu untuk diketahui masyarakat atau orang muslim secara umum. Nah, Imam Nawawi dalam kitab Majmu'nya menyebutkan seperti ini. Fardul ain huwa ta'allamul mukallaf ma la yata'adda al-wajibu alladhi ta'ayyana alaihi fi'luhu illa bihi. Nah, jadi cari ilmu yang fardu ain itu adalah menuntut ilmu sesuatu kewajiban yang tidak bisa dikerjakan kecuali dengan ilmu itu. Jadi kalau kita tidak ada perangkat ilmu untuk sholat, bagaimana mau sholatnya benar, wudunya dan seterusnya. Makanya contohnya di sini disebutkan kakaifiyatil wudu wa sholat wa nahwihima, sebagaimana tata cara wudu dan tata cara sholat dan semacam itu.
Wa alaihi hamala jama'atun al-hadits al-marwiyah fi musnad Abi Ya'la al-Musili an Anasin an Nabi sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Jadi hadis ini memang diperuntukkan untuk ilmu-ilmu yang memang wajib diketahui oleh orang muslim. Menurut apa namanya barusan dari Majmu'nya Imam Nawawi. Majmu'nya Imam Nawawi bahwa fardhatun itu ditaksiskan, dikhususkan kepada ilmu-ilmu khusus semacam yang mau dijelaskan di sini gitu ya. Seperti rukun Islam, rukun iman, wudu, istinja, betul, dan lain sebagainya. Karena kan kita kalau bicara masalah tuntutan agama, syarat terhadap kita itu walaupun ilmunya itu banyak, tapi tuntutan syarat terhadap per individu manusia itu yang paling sering adalah tentu masalah sholat. 5 kali sehari itu kan nggak ada fardu rukun Islam yang sesering itu. Ya. Gus, apa namanya, sebelum masuk ke situ, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin muslimatin. Saya menangkap barusan bahwa yang masuk ke dalam ruang lingkup talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin muslimatin seolah-olah ini terbatas, Gus. Seolah-olah terbatas. Saya minta penjelasan lebih jelas lagi. Dan bisa saja orang beranggapan justru yang hanya fardhatun itu ala kulli muslimin itu hanya ya belajar ilmu itu. Kalau ilmu-ilmu yang lain tidak wajib. Kalau ada anggapan semacam itu bahwa hadis ini talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin itu bahwa hanya terbatas hanya itu. Kalau ada orang yang mengerti begitu, bagaimana Gus sebetulnya? Betul, memang dalam kitab Ihya ya masalan Imam Ghazali sudah menjelaskan mengklasifikasi beberapa ilmu itu dari ke beberapa dampak secara hukum syariat ya. Beliau misalkan ada ilmu itu yang fardu ain. Ya, mutarawiyah ya. Ada banyak pembagian ya. Fardu kifayah. Ada ilmu yang wajib, yang sunat, yang makruh sampai ke yang haram. Iya. Oh, ini pengertiannya. Ya. Jadi fardhatun ala ini nih pemirsa. Ini baru kita wacana sudah tidak sampai 1 jam, sudah ada ilmu baru. Jadi fardhatun ala kulli muslimin muslimatin itu tidak terbatas itu. Maka ulama Imam Ghazali dan ulama-ulama yang lain mengkodifikasikan, membagi gitu ya, membagi ada ilmu itu fardhu ain. Jadi fardhu ain itu tidak terbatas, fardhatun ala kulli muslimin muslimatin tidak serta-merta dimaknai semacam itu, Gus ya. Tidak hanya terbatas orang itu hanya diwajibkan hanya mencari ilmu bagaimana memahami rukun Islam, rukun iman, istinja, bukan hanya itu. Kalau seolah-olah begitu kan ada banyak pemahaman orang bahwa Islam itu sempit sekali kan gitu, Gus. Ternyata itu justru ada pemahaman lain dari ulama-ulama salafus sholihin, salafiyun gitu ya. Dibagi sesuai dengan karakter hukum, status hukum. Ada yang fardu ain. Kalau yang ini fardu ain, Gus ya. Oh gitu. Kalau yang mau nyari ilmu ke Cina dan macamnya itu apa itu, Gus? Sunat apa mubah apa gimana? Masuk di situ ya, Gus ya? Tergantung ilmu apanya dulu. Masalah ya, kita ambil contoh tentang dalam fardu kifayah atau ilmu yang fardu kifayah mengetahuinya adalah seperti ilmu tentang perpolitikan, ilmu tentang perdagangan, ilmu-ilmu tentang sandang pangan ila akhirih. Itu merupakan fardu kifayah. Karena kalau tanpa adanya ilmu itu, maka arsitek lah, kayak bangun masjid dan macamnya. Kulik lulu itu, Gus, kulik lulu. Itu fardu kifayah, Gus. Intinya ciri-cirinya fardu kifayah itu adalah setiap ilmu yang kesulitan sekali untuk memperbaiki bidang agama dan keduniaan tanpa ilmu itu. Maka itu merupakan keniscayaan wajib lah. Misalkan memang tidak ada, dan ciri-ciri fardu kifayah kan sudah kita mengatur semua ya. Misalkan sama sekali tidak ada orang yang berjemur ke sana, ya maka wajib ada satu pihak yang konsen ke itu ngalah-ngalahin. Oh iya, Gus. Misalkan di Turos ini kan ada celah-ngalah. Ada. Berarti ini fardu kifayah masuknya, Gus. Awalnya fardu kifayah, tapi lambat laun ketika sudah melihat sudah ada mau yang lagi, fardu ain kemudian. Geser ya, karena memang hukum itu mengikuti ruang dan waktu. Sudah fardu ain, maka tingkat pahalanya ya lebih. Oke. Berarti ini
Saya keliru karena tadi ditegur bilang Gus ya. Pas cucu saya. Kenapa kira-kira Syekhona kok justru memasukkan hadis ini di muqaddimah kitabnya? Betul. Karena begini ya, pada zaman itu kita sudah mengetahui beliau mengarang ini selesai pada tahun 1299 Hijriah. Yaitu sekitar tahun 1800 sekian lah ya. Nah, pada tahun itu kemudian ilmuwan-ilmuwan itu sudah banyak, profesor-profesor sudah ada lah ya. Orang-orang Islam yang kemudian beralih pengetahuannya itu untuk kedokteran, insinyur dan itu sudah ada ke sana. Nah, akhirnya mungkin beliau ya lagi-lagi mungkin ya persepsi pribadi tentu bisa salah sekali. Itu sebagai iriman-iriman. Kamu tidak masalah jadi insinyur, kamu tidak masalah jadi petani dan seterusnya. Tapi ilmu dari yang fardu ain ini jangan sampai kamu nggak tahu. Karena ketika kita sudah mengucapkan saya muslim, maka konsekuensinya harus kita pegang juga. Tahu bagaimana arkanul sholah, arkanul iman, istinja, wudu, taharah, miyah. Ya kan, dalam tanda petik ya, aneh sekali misalkan sekarang kita berbicara masalah masalah bangunan, masalah ini itu sangat fasih sekali. Ketika ditanya masalah wudu malah tidak tahu apa-apa, itu kan celaka bagi orang-orang Islam. Jadi ikhtisarnya kesimpulannya Syekhona Mark Khalil memasukkan dan menuliskan hadis Thalabul ilmi fardhun 'ala kulli muslimin wal muslimatin ini menegaskan dari isi dari kitab Matnus Syarif ini yang wajib gitu guys ya. Walaupun dalam perkembangannya banyak yang sunat juga sih. Ya, adalah yang tapi ini sebetulnya pesan dari beliau, pesan dari Syekhona agar umat Islam khususnya itu minimal ngerti ini. Minimal ngerti ini mukhtasar Gus ini Gus. Iya. Mukhtasarnya orang Islam. Gitu maksudnya Gus ya. Ini bisa sederhana kalau orang ngerti paham itu sederhana pengertiannya. Kalau saya sempat nulis status tadi pagi. Jadi kalau katanya Ibnu Athaillah, kalau orangnya diizini oleh Allah untuk diizini berbicara, maka maka orang itu dimudahkan, pembicaraan itu dimudahkan untuk dipahami dan isyarahnya juga menjadi jelas gitu. Nah ini buktinya, ini berarti diizini ya, karena saya langsung ngerti bahasa. Gus, di kitab ini sebetulnya apa saja sebetulnya yang diterangkan oleh Syekhona di kitab ini, Gus? Dari itu sebagaimana dari isyarah dari beliau, Thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin muslimatin itu merupakan beliau tidak menerjemahkan hadis itu secara secara tafsili ya. Tapi langsung beliau praktekkan. Ini loh terjemahannya seperti ini hadisnya. Jadi kemudian beliau kemudian menjelaskan dimulai dari arkanul Islam, arkanul iman, terus kemudian arkanul Islam, arkanul iman, niyah, salat, istinja, Gus. Iya. Dan seperti itulah fikih ibadah lah kalau iya betul. Termasuk Gus, termasuk wudu, hadas, terus urusan sholat Jum'ah, terus haid, nifas, juga banyak semua. Furudul khamsal asya al-awwal an-niyatu indal naflil wathani. Termasuk zakat Gus ya. Zakat, haji juga. Haji terakhir. Jadi pengertiannya, nah ini pemirsa, pengertiannya kenapa diawali dengan alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala sahbihi wa mawalah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Tanpa ada penjelasan secara tafsili di kitab ini, di Matnus Syarif ini, langsung ke arkanul Islam khamsatun. Terus langsung ke arkanul iman sittatun. Terus sampai selesai.
apa namanya, dari sini bisa kita menggambarkan kecerdikan beliau ya. Jadi pertama mengutip hadisnya, ini gambaran secara umum. Kemudian beliau lebih umum sedikit lagi. Ini yang akan kami jelaskan di sini adalah syahadat, tentang sholat, tentang zakat, puasa, haji. Ya, betul. Jadi kitab ini ya ini sebetulnya. Di sini ikhtisarnya ya, Ikhtisarnya rukun di- Islam. Betul. Rukun Islam. Kenapa bukan rukun iman Yang didahulukan? tidak disebutkan di sini? Karena ini kitab fikih, kitab tentang keislaman, bukan tentang tauhid atau ideologi, bukan. Tapi karena memang pentingnya iman, ini dimasukkan juga meskipun wa arkanul iman sitatun. Gitu ya, guys. Jadi misalkan makna la ilaha illallah di sini ini merupakan tanggung jawab beliau ketika menyebutkan asyhadu an la ilaha Ya. illallah. Islaman. Jadi sebetulnya include di rukun Islam, karena rukun Islam yang pertama itu masyhadu an la ilaha illallah itu masuk ke dalam ruang lingkup arkanul imani sitatun. Gitu ya. Itu ringkasnya orang-orang kalau sudah Allah memberikan kapasitas, ini status saya tadi pagi. Allah memberikan kapasitas kepada seseorang, jadi orang itu akan mudah untuk meringkas, sangat sederhana sekali untuk menjelaskan, untuk membuat sebuah isyarat, orang itu langsung bisa mengerti gitu. Nah, ini lagi yang penting ya. Di sini kemudian ketika kita masuk ke masuk ke bab ukuran air, dua kullah misalkan ya. Di sini beliau masih menggunakan ritel ini, ukuran ritel. Ritlin itu apa ya? Ya ritel itu ukuran ritel memang. Nah, di sini kita kenapa Syekhona Tapi Baghdadiin. Iya. Nah, itu ritel Baghdad ini lah. Oke. Kenapa Syekhona kemudian tidak menjelaskan dengan ukuran yang sekarang masyhur seperti apa? Gibik. Gibik kalau air, Pak. Atau apa itu lagi? Liter atau apa Liter. yang masyhur itu. Nah, kita menemukan bukti bahwasanya di masa beliau itu masih memang berupa ritel ukuran. Ritel. Kami menemukan surat beliau yang bersurat kepada Kiai Ali Karai. Karai itu Sumeneb, merupakan juga guru dari Kiai Imron, putra dari Mbah Khalil. Di sana beliau menjelaskan, saya mau minta ke kamu madu 2 botol, 2 qaruroh. Yang satu ukuran 2 ritel, yang satunya lagi 1,5 ritel. Bukan pakai liter di sana, pakai ritlun. Betul. Ritel ini sebetulnya kalau saya belum tergambar, Gus. Ritel itu seperti apa sebetulnya ukurannya, sampai di mana batas-batas ukurannya. Tapi mungkin di waktu itu. Tapi ini ritel Baghdadiin sebetulnya. Ya, Artinya di bayan apa ya? Ini bayan kan, Gus, maksudnya. Jadi ritel itu mungkin sifat yang tak menaksiri sebelumnya. Iya. Bukan ritel Indonesia. Bukan. Tapi mungkin ada ritel tersendiri di Baghdad itu yang dilihat, yang diketahui oleh Syekhona kenapa memakai ritel Baghdadiin. Gus, ya. Ya. Terus selanjutnya, Gus, apa kira-kira selain ini, Gus, yang ingin disampaikan ke publik ini, mungkin kalau orang Bangkalan, Madrasah Diniyah Kabupaten Bangkalan, nggak tahu sekarang, karena NU kan ini kan bagian dari kerja NU sebetulnya ya, Lajnatul Turas, bisa saja ini menjadi kurikulum wajib. Harusnya begitu. Yang Rausman Pak Ketua Lajnah dengar belum ya? Belum. Memang untuk sosial kita butuh waktu lah, waktu agar bangunan itu kuat gitu. Ya, ini sebelum ikhtitam dan juga bagian dari sebuah ikhtitam, karena untuk masalah ini nanti kita lanjutkan ke karya Syekhona selanjutnya. Karya selanjutnya apa, Gus? Seperti kitab banyak ada yang sudah dicetak, yang dicetak ada rotib ya, ada tahlil, ada apa lagi, ada Masya Allah i'rab, ilmu nahwu ya. Ringkasan tuh, Gus. Ringkasan. Ada juga apa lagi, sorof tasrif. Oke, Gus, sebelum melangkah kita membahas ke kitab-kitab dan karya-karya lain dari Syekhona, yang barusan disebutkan, nanti salah satu dari itu nanti kita insya Allah Sandasan akan secara periodik, apa itu 1 bulan atau setengah bulan sekali, akan membacakan kitab-kitab karya Syekhona Amar Khalil bersama beliau atau bersama nanti yang
ditunjuk oleh Ketua Lajnah Natura Saifuddin Umar Khalil. Barangkali ada yang mau disampaikan terkait dengan urusan Matnu Syarif, Gus. Apakah ke pemerintah daerah, apakah ke pengurus NU atau yang lain-lain? Karena menurut penjelasan Ra Usman tadi kan ini sangat penting nih yang diketahui orang Islam. Dan cukup ini sebetulnya untuk menjadi pegangan dasar dari orang Islam kan gitu, Gus. Barangkali ada harapannya, silakan, Gus. Atau keinginan dari Lajnah Natura terhadap hasil kinerjanya sampai membuahkan kitab ini. Silakan, Gus, sebagai ikhtitam, Gus. Apa sih? Datang ikhtitam ini ke Pak repot. Ya barangkali nanti ke Pak Bupati atau ke Kiai, ke Ketua NU Kabupaten Bangkalan khususnya atau NU Indonesia, terserah, untuk ini bisa dijadikan kurikulum wajib gitu Pak, di dunia yang ada di bawah naungan NU atau bagaimana, terserah. Memang begini ya, dalam perkembangannya kemudian kita melihat beberapa karya-karya tersohor yang kemudian sampai sekarang kitab itu dijadikan rujukan di dunia Islam. Itu memang banyak yang melibatkan pemerintahan di sana. Misalkan kita ambil contoh ke Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani, pemuka hadis asal Mesir. Itu memang tidak serta-merta kitabnya, ya beliau memang alim ya, dan memang kapasitasnya luar biasa, tapi di lain daripada itu beliau termasuk disokong oleh pemerintahan yang mendukung Sultan waktu itu ya, untuk mendistribusikan karya-karya beliau ke dunia Islam yang lain. Ya. Nah harapan kami tentu sinergi antara pemerintah daerah, NU dan semua lapisan masyarakat tentu itu menjadikan keniscayaan untuk menjadikan kitab itu manfaat itu. Kemudian bukan hanya arti itu tidak ada usaha dari kita, betul, memang manfaat itu memang dari Allah Ta'ala, keberkahan dan seterusnya dari Allah, tapi tidak menutup kemungkinan usaha-usaha yang kita lakukan itu juga merupakan loncatan untuk mencapai manfaat dan berkah itu yang lebih maksimal, Raya. Sebagaimana harapan beliau tentu agar kami kira setiap orang yang berkarya, terlebih ulama, itu tentu agar kitabnya itu senantiasa bermanfaat kepada masyarakat. Nah itu bagaimana untuk merealisasikan mimpi beliau manfaat itu. Itu tantangan bagi kita sebagai masyarakat yang mempunyai ulama sekaliber Bakhol itu. Bagaimana kita mempromosikan, bagaimana ila akhirih. Nah artinya begini, orang-orang itu yang ingin merusak moral masyarakat itu pakai biaya besar-besaran, gede-gedean. Nah, orang yang ingin memperbaiki masyarakat harus ikhlas, biaya besar-besaran juga. Mestinya untuk menandingi itu, guys. Ya. Jangan justru ikhlas-ikhlasan, guys. Kalah, guys. Betul. Gitu ya, gitu. Makanya ayat wala tulqu bi aidikum ila tahluka itu sebetulnya turun pada mereka orang-orang Islam yang kemudian enggan untuk membelanjakan peralatan perang untuk melawan gerakan daripada lawan-lawannya. Nah, ketika lawan-lawannya mereka pakai modal, lo kenapa kamu tidak pakai modal? Kan kamu sama saja itu menceburkan diri dalam bunuh diri. Oke. Itu harapannya Ra Usman ya. Ini saya sejak awal karena tadi awalnya saya ditegur ya. Pas lucu sampai akhir. Harapannya kalau boleh saya simpulkan bahwa agar ini manfaatnya lebih maksimal dan karya dari Syekh Umar Khalil betul-betul mengalir secara sistematis gitu ya, tidak hanya sekedar sporadis, dan jangan sampai buku ini, kitab ini juga hanya selesai ada di lemari-lemari. Kalau bisa khususnya diawali dari NU, lembaga-lembaga pendidikan yang di bawah naungan NU, mestinya kurikulum ini diwajibkan untuk menjadi satu bagian dari kurikulum. Lebih lanjut dari itu, barangkali Pak Bupati Kabupaten Bangkalan gitu ya ingin andil untuk
menyiarkan karya-karya dari Syekhuna Umar Khalil juga tidak salah dan tidak haram ketika menghimbau kepada semua lembaga pendidikan di Kabupaten Bangkalan, baik itu yang di bawah naungan NU atau yang umum semacamnya, untuk mengajarkan kitab dasar ini, khususnya Matnus Syarif, karena ini dasar ya, karena fardhatun ala kulli muslimin wal muslimatin. Mudah-mudahan himbauan ini dan juga apa yang kita bicarakan, perbincangan ini bermanfaat dan bisa menginspirasi semua pihak, dan tidak hanya sekedar ini dibaca sporadis, tapi harapannya adalah lebih sistematis sebagaimana harapannya Rausman yang sudah mengumpamakan bagaimana Syekh Asqalani ya, Ibnu Hajar Asqalani justru lewat sentuhan kekuasaan, bagaimana ilmunya bisa menyebar kemana-mana gitu. Syekh Nawawi yang masyhur Syam itu juga begitu gitu ya. Apalagi demikian, maka penting sentuhan dari kekuasaan, dan dalam konteks ini adalah pemerintah Kabupaten Bangkalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.